سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وكونوا مع الصادقين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita menyatakan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini sama-sama kita bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki. Tiada lain yaitu adalah untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendirikan salat Jumat secara berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau diseru salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegas-gegaslah engkau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli, tinggalkan aktivitas yang berkaitan tentang keduniaan. Karena sesungguhnya apa yang kita laksanakan saat sekarang ini jauh lebih baik daripada apa yang kita laksanakan pada waktu itu. Oleh karena itu, dengan hadirnya kita di tempat yang sangat mulia ini, di masjid yang sangat megah ini, mudah-mudahan insyaAllah menjadi asbab untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat basmalah, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua asma. Yang pertama yaitu adalah Ar-Rahman, kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim. Sehingga kata Ar-Rahman dengan kata Ar-Rahim ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Makna daripada kata Ar-Rahman dan makna daripada kata Ar-Rahim itu sangat berbeda. Sehingga ketika kita menerjemahkan kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yang mempunyai arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ternyata sifat Ar-Rahman ini adalah merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ataukah asmanya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan.
Baik itu makhluk yang bernama manusia, makhluk yang bernama tumbuhan, makhluk yang bernama hewan, semua diberikan asmanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah asma Ar-Rahman. Sebab Ar-Rahman mempunyai pengertian yaitu adalah Maha Pengasih. Jadi semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat rahmannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang telah diciptakan. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, berarti maka selama itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan asma Ar-Rahmannya kepada kita. Kenapa? Sebab salah satu tanda bahwa seorang hamba dihidupkan di permukaan bumi ini, berarti dia masih mempunyai jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, rezeki yang Allah berikan kepada kita bukan hanya berbentuk seperti material saja. Bukan hanya berbentuk seperti uang saja. Akan tetapi kesehatan pun itu berbentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rezeki yang lain seperti keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu pun rezeki yang Allah berikan. Begitupun dengan keluarga, anak yang saleh dan salehah, itu juga adalah merupakan rezeki yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri yang salehah juga adalah merupakan wujud rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seorang suami yang saleh juga adalah merupakan rezeki yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dalam wujud kenikmatan, maka itu adalah merupakan rezeki yang harus disyukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum." Jikalau engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, la azidannakum, kata Allah, maka aku akan menambahkan nikmat itu. Wala in kafartum, kata Allah, akan tetapi jikalau engkau kufur, engkau ingkar terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Oleh karena itu, dengan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam wujud yaitu asma Ar-Rahmannya Allah, maka semuanya itu harus kita syukuri. Baik itu nikmat mulai dari yang terkecil yang Allah berikan sampai nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sesungguhnya semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, mulai pada waktu kita dikandung oleh ibu kita, berada di dalam alam rahim, sampai kita diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka sesungguhnya jikalau kita ingin menghitung nikmat itu, maka pasti kita tidak akan dapat menghitungnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka niscaya engkau tidak akan dapat menghitungnya. Seorang ulama berkata bahwa sepintar apapun seorang manusia untuk membuat alat secanggih bagaimanapun untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mulai pada waktu kita dilahirkan oleh ibu kita sampai kita diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun canggihnya alat tersebut untuk menghitung nikmat dari Allah, maka sesungguhnya alat itu akan terlebih dahulu rusak, kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala pun belum selesai kita hitung. Itu artinya bahwa betapa banyak karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Oleh karena itu dengan sifat Ar-Rahmannya atau asmanya Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua suatu kesyukuran yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kenapa? Sebab semua nikmat-nikmat itu bisa kita rasakan ketika kita hidup di permukaan bumi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada asmanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat basmalah, yaitu adalah asma Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya yaitu adalah maha sayangnya Allah. Kalau Ar-Rahman tadi artinya yaitu adalah maha kasih. Ar-Rahim artinya maha sayangnya Allah. Sehingga ketika kita menggabungkan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, maka artinya kasih sayang. Kasih itu bahasa Arabnya Ar-Rahman,
sedangkan sayang bahasa Arabnya yaitu adalah ar-rahim. Makanya ada istilah silaturahim. Silat artinya menyambung atau tali, rahim yaitu adalah sayang. Jadi silaturahim artinya yaitu adalah menyambung tali sayang di antara kita sesama manusia. Dan tidak semua sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada semua hambanya. Hanya hamba yang dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sifat rahimnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua sifat rahim itu didapatkan oleh manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan asmah rahimnya Allah? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya ketika Allah Subhanahu wa taala bisa sayang kepada kita? Maka coba kita lihat, tengok di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat ataukah ujung ayat, akhir ayat yang sering kita temukan di dalam Al-Quran, yaitu dengan kalimat innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha sesungguhnya Allah, ghafurun maha pengampun, rahim maha penyayang. Jadi di sini ada ghafurun, ada rahim, yaitu maha pengampun, kemudian maha penyayang. Terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ghafurun, maha pengampun. Kemudian setelah Allah menyebutkan ghafurun di dalam Al-Quran, barulah Allah mengatakan rahim, maha penyayang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu menyebutkan ghafurun kemudian rahim? Kenapa mesti tidak dibalik? Innallaha rahimun ghafur. Kenapa mesti innallaha ghafurur rahim? Kenapa Allah lebih dahulu menyebutkan ghafurun kemudian rahim? Allah lebih dahulu menyebutkan ampunan kemudian kasih sayang. Maka ulama mufassirin, ulama tafsir memahami bahwa ternyata ketika kita ingin mendapatkan rahimnya Allah, ingin mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak serta-merta kita langsung mendapatkannya, harus melalui jalur ghafurun, yaitu harus melalui jalur ghafurun, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, baru bisa mendapatkan rahimnya Allah. Seorang hamba tidak akan mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah lebih dahulu menyebutkan ghafurun kemudian rahim. Sebab Allah Subhanahu wa taala mau ketika kita memohon ampun kepadanya atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat di permukaan bumi ini. Sehingga ketika kita memohon ampun kepada Allah, kemudian Allah sudah memberikan asma ghafurunnya kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita semua, maka insya Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan rahimnya kepada kita, pun memberikan sayangnya kepada kita. Jadi susunan kalimat-kalimat yang berada di dalam Al-Quran itu bukan hanya susunan-susunan semata saja, akan tetapi punya tafsiran, punya takwilan, punya makna yang tersendiri yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Seperti misalnya saya kasih salah satu contoh. Di dalam surah Al-Isra ayat pertama, ujung ayatnya mengatakan innallaha huwas samiul basir. Ya, innallaha huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar. Basir, kemudian maha melihat. Di sini terdapat lagi salah satu makna yang terkandung di dalamnya, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu menyebutkan sami'un, maha mendengar, kemudian basirun, maha melihat. Maka ulama tafsir kita kembali mengatakan bahwa makhluk yang Allah ciptakan, yang namanya manusia, maka lebih dahulu berfungsi sami'unnya, lebih dahulu berfungsi pendengaran, kemudian berfungsi penglihatan. Jadi manusia yang Allah ciptakan, seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya, keluar dari alam rahim menuju ke alam dunia ini, maka hari demi hari yang lebih dahulu berfungsi yaitu adalah pendengaran, kemudian berfungsi matanya. Tidak ada bayi yang dulu berfungsi matanya kemudian pendengarannya. Selamanya lebih dahulu berfungsi pendengaran, kemudian berfungsi penglihatannya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan innahu huwas sami'ul basir. Begitu pun dengan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
Jadi ketika kita ingin mendapatkan sayangnya Allah, maka salah satu caranya yaitu adalah dengan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju ke jalur rahimnya Allah, sayangnya Allah, maka harus melewati tahapan yaitu ghafurunnya atau ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika kita ingin menuju ke suatu daerah, maka harus melewati beberapa daerah dulu, kemudian baru bisa sampai di tempat tersebut. Itu salah satu contoh. Baik hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, bahwa di dalam kalimat basmalah, asma Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah merupakan asma yang berbeda. Sifat Ar-Rahmannya Allah atau keasmanya Allah Ar-Rahman yaitu adalah Maha Pengasih. Diberikan kepada seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik itu makhluk manusia, tumbuhan maupun hewan. Selama masih diberikan jatah kehidupan oleh Allah hidup di dunia ini, maka diberikan yaitu asma Rahmannya Allah. Akan tetapi ingat, asma Rahimnya Allah tidak semua diberikan kepada hambanya. Seseorang bisa mendapatkan asma Rahimnya Allah, sayangnya Allah, yaitu ketika menempuh satu jalur, yaitu adalah jalur untuk mendapatkan ampunannya Allah. Ketika Allah sudah memberikan ampunannya kepada kita, maka insya Allah kita pun bisa mendapatkan asma Rahimnya Allah, yaitu adalah sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Bahwa semua makhluk diberikan rahmannya Allah, tapi tidak semua makhluk diberikan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahish ma zahara minha wa ma batan. وحافظوا على الصلاة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا فيما خافك واتقاك اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم غفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله ربي والإسلام ديني ومحمد